Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia dengan NIM 220730014 dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Miko Saleh. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang gelombang, yaitu tentang apa itu gelombang dan apa pentingnya mempelajari gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gelombang adalah getaran yang merambat. Bayangkan ketika kamu melempar batu ke dalam kolam, akan terbentuk riak-riak udara yang menyebar ke segala arah. Riak-riak air inilah yang kita sebut sebagai gelombang. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri gelombang. Yang pertama, merambatkan energi. Gelombang membawa energi dari satu tempat ke tempat lain tanpa disertai perpindahan partikel medium secara permanen. Misalnya ketika kita mendengar suara, gelombang suara membawa energi dari sumber suara ke telinga kita. Yang kedua yaitu berkala atau periodik. Gelombang memiliki pola yang berulang. Misalnya gelombang air memiliki puncak dan lembah yang berulang secara teratur. Yang ketiga yaitu memiliki rambat yang cepat atau memiliki cepat rambat, yaitu gelombang merambat dengan kecepatan tertentu. Kecepatan rambat gelombang dipengaruhi oleh sifat medium perambatan. Nah, selanjutnya yaitu besaran-besaran pada gelombang. Yang pertama adalah amplitudo. Amplitudo merupakan simpangan terbesar partikel medium dari posisi setimbangnya. Semakin besar amplitudo, semakin kuat gelombang. Yang kedua yaitu titik atau periode. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu gelombang lengkap. Yang ketiga yaitu frekuensi, di mana frekuensi adalah jumlah gelombang yang dihasilkan dalam satu detik. Yang keempat yaitu panjang gelombang atau lambda. Panjang gelombang adalah jarak antara dua titik fase terdekat pada gelombang. Nah, yang terakhir yaitu cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang adalah kecepatan perambatan gelombang. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis gelombang. Jenis-jenis gelombang terbagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik terbagi menjadi dua lagi, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang mekanik adalah getaran yang merambat melalui suatu medium. Medium ini bisa berupa zat padat, cair, atau gas. Contoh medium adalah tali, air, dan udara. Nah, selanjutnya ada gelombang transversal. Gelombang transversal adalah getaran partikel medium tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Bayangkan ketika Anda menggoyangkan ujung tali ke atas dan ke bawah. Gelombang yang terbentuk akan bergerak sepanjang tali, namun partikel tali hanya bergerak naik turun atau tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Nah, yang selanjutnya yaitu gelombang longitudinal, di mana gelombang longitudinal adalah getaran partikel medium searah dengan arah rambat gelombang. Contohnya adalah gelombang bunyi. Ketika kita berbicara, getaran pada suara kita menyebabkan molekul-molekul udara bergerak bolak-balik, menciptakan gelombang longitudinal yang merambat ke telinga. Nah, yang kedua ada gelombang elektromagnetik. Yang pertama ada spektrum elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat tanpa memerlukan medium. Gelombang ini terdiri dari medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus dan berosilasi. Yang pertama, spektrum elektromagnetik. Rentang frekuensi gelombang elektromagnetik yang sangat luas, mulai dari gelombang radio hingga sinar gamma. Setiap jenis gelombang memiliki panjang gelombang, frekuensi, dan energi yang berbeda. Nah, kemudian ada sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Yang pertama, merambat dalam ruang hampa dengan kecepatan cahaya. Yang kedua, membawa energi. Yang ketiga, dapat mengalami pemantulan, pembiasan, dan difraksi. Yang keempat, dapat mengalami polarisasi. Nah, contoh gelombang elektromagnetik yaitu gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Nah, rumus-rumus dasarnya yaitu V sama dengan F. Rumus-rumus dasarnya yaitu V sama dengan F kali lambda, dengan V adalah cepat rambat, F adalah frekuensi, dan lambda adalah panjang gelombang.
Contoh gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, gelombang bunyi. Gelombang bunyi merambat melalui udara, air, atau zat padat. Yang kedua, ada gelombang cahaya, yang merupakan gelombang elektromagnetik yang dapat merambat dalam ruang hampa. Yang ketiga, yaitu gelombang air. Gelombang air terjadi di permukaan air. Nah, yang terakhir yaitu gelombang seismik, yaitu gelombang yang terjadi akibat gempa bumi. Penerapan gelombang. Ada 3 penerapan gelombang, yaitu komunikasi, industri, dan medis. Di bidang komunikasi, digunakan pada gelombang radio, televisi, dan telepon seluler. Kemudian pada bidang industri, digunakan pada sonar dan radar. Dan yang terakhir pada bidang medis, digunakan pada ultrasonografi dan sinar X. Nah, kesimpulan dari video hari ini yaitu gelombang adalah getaran yang merambat melalui suatu medium atau ruang hampa. Bayangkan ketika kita melempar batu ke dalam udara, akan terbentuk riak-riak udara yang menyebar ke segala arah. Riak-riak inilah yang kita sebut sebagai gelombang. Pentingnya mempelajari gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memahami fenomena alam. Banyak fenomena alam yang berkaitan dengan gelombang, seperti suara, cahaya, gempa bumi, dan pasang surut air laut. Yang kedua, pengembangan teknologi. Gelombang menjadi dasar dari berbagai teknologi modern, seperti komunikasi, contohnya radio, televisi, dan ponsel. Ada radar, sonar, dan peralatan medis seperti USG dan MRI. Yang terakhir yaitu pemahaman tentang alam semesta. Gelombang elektromagnetik memungkinkan kita mengamati benda-benda langit yang jauh. Nah, memahami konsep gelombang sangat penting karena gelombang merupakan bagian integral dari kehidupan kita. Dengan mempelajari gelombang, kita dapat menjelaskan berbagai fenomena alam, mengembangkan teknologi baru, dan memperluas pemahaman kita tentang alam semesta. Baik, sekian video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.